Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya bernama Muhammad Abiyud Rosana Prasetya dengan MPM yaitu 2408101039 dengan dari kelas pemrograman lanjut, kelas yaitu kelas H. Di sini saya akan melakukan sebuah demo aplikasi yaitu tentang kalkulator sederhana. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya menggunakan bahasa program itu adalah bahasa C, dan untuk aplikasi yang untuk saya menjalankan codingan ini adalah menggunakan DevC Plus. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke ini. Pertama, kita pasti udah include stdio.h. Terus kita sini menggunakan void tampilkan menu. Nah, kenapa kita menggunakan void? Karena void itu tidak mengembalikan nilai. Jadi fungsi ini bertugas hanya untuk menampilkan menu pilihan dari operasi kalkulator ini. Oke. Jadi ketika ditampilkan menu, ini akan menampilkan sebuah operator dari kalkulator sederhana ini. Yaitu pertama dari atas itu adalah headline-nya atau judul utamanya itu adalah kalkulator sederhana. Terus selanjutnya di bawah itu adalah pilih operasi. Nah, jadi kita menggunakan maksudnya adalah pilih operasi itu ada berbagai macam di sini operasi, yaitu di sini saya mengambil 5 operasi, yaitu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hanya 4. Dan yang kelima itu adalah keluar, itu kita keluar dari kalkulator sederhana ini. Nah, di sini saya juga menggunakan \n dari tiap printf ini, karena jika tidak menggunakan backslash itu akan semua command atau perintah ini itu bakal satu line aja lurus gini, tidak ke bawah, ya dari sini ke bawah begitu. Oke. Lanjut, setelah kita menambahkan 5 pilihan, di sini saya menuliskan berita itu adalah masukkan pilihan. Jadi pilihannya itu adalah bisa dari 1, 2, 3, sampai 4, 5. Nah, untuk melakukan jika ingin melakukan operasi kalkulator itu milihnya 1 sampai 4. Dan jika ingin keluar dari kalkulator sederhana operasi kalkulator sederhana ini pencet 5. Oke. Jadi di bawah dari var ini di sini tuh pastikan ada untuk sistemnya itu melakukan proses dari tiap ini. Nah, jadi untuk untuk sebuah proses ini kita menggunakan integer ini. Nah, itu ada 4 kita menambahkan 4 itu dari tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, jadi untuk kita yaitu adalah integer tambah, yaitu kita menggunakan integer A dan integer B, yaitu returnnya itu adalah A tambah B. Jadi bilangan A ditambah bilangan B itu hasilnya kayak segini gitu. Untuk lanjut yaitu kurang, integer kurang ini yaitu sama seperti ditambah integer A dan integer B, so returnnya itu adalah A min B. Untuk integer kali itu adalah kita menggunakan integer A di integer B, so returnnya itu adalah A kali B. Di sini kalinya itu bukan menggunakan S tapi menggunakan tanda bintang ini. Nah, di sini perbedaannya yang di kita pembagian. Kenapa kita menggunakan float? Karena itu adalah untuk menggunakan nilai. Karena float itu adalah bilangan desimal saja. Oke, jadi kita float bagi sama seperti yang sebelumnya, walaupun hanya beda di depannya itu adalah integer A, integer B. Tetapi di sini kita menggunakan if. Kayak permisalan. If jika B sama dengan, kenapa kita menggunakan tanda sama dengannya ini, maksudnya itu adalah itu tuh anggapnya 1, jadi itu desimal 0 bukan koma. Jadi B sama dengan 2, 0 itu akan melakukan print, itu adalah error, itu membagi tidak boleh dengan angka 0. Jadi kan jika dari B ini kan tidak boleh 0, jadi misalnya kayak bilangannya aku ambil 10 bagi 0 itu kan tidak bisa. Jadi saya menggunakan permisalan ini atau if dari
B sama dengan 0 itu tidak bisa lanjut. Dan returnnya itu adalah 0. Nah, itu di luar ini returnnya itu adalah untuk float, itu adalah A bagi B. Oke, kita lanjut ke mana? Integer utama ini itu integer min. Di sini tuh ada dua integer pilihan A dan B. Nah, itu adalah float, hasil float. Jadi setelah hasil bagian itu adalah printf, yaitu adalah selamat datang di aplikasi kalkulator sederhana. Itu setelah kita masuk, setelah tampilan ini, itu juga akan langsung menambahkan ini selamat datang di aplikasi. Nah, di sini kita menggunakan while untuk perulangannya. Perulangannya while 1. Tampilkan menu itu ini. Tampilkan menu ini. Dan itu scan S sama dengan presentase D, itu pilihannya. Pilihan ini tadi. Ya, pilihan ini. Lalu itu kita menggunakan switch case untuk untuk membedakan tiap operasi bilangan itu. Jadi kita switch sama dengan kita menggunakan objeknya itu ada pilihan itu dari case pertama, case 1 itu sudah aku jelaskan ini switch case ini kita akan ke trigger bila kita masukkan ini. Setelah masukkan ini, kita kita pilih ini operasi bilangan. Itu akan misalnya ini deh, saya ambil 1 penjumlahan. Jadi langsung case 1. Oke. Nah, saya jelaskan dulu lagi, itu case 1 itu adalah printf, masukkan 2 bilangan ya. Ini 2 bilangan itu jadi kayak 2 bilangan A B itu. Jadi kan sesuai ini A plus B, jadi A anggap aja A-nya ada 5, B-nya itu ada 8, berarti 13 kayak gitu. Nah, satu bilangan. Nah, scan F itu presentase D itu A dan B. Setelah memasukkan ini, itu langsung akan trigger perintah selanjutnya adalah hasil sekian tambah sekian itu adalah sama dengan sekian. Yaitu kita gunakan AB tambah AB juga. Hasil break karena itu sudah menyelesaikan dari case 1, itu kita lanjut case 2. Case 2 itu juga sama seperti case 1 ini, hanya perbedaannya itu adalah di printf yang ini ketiga ini. Yang kan printf tadi yang bagian tambah itu kan tambahan sekian tambah sekian. Nah, itu hasil dari sekian dikurangi sekian sama dengan sekian gitu. Itu juga sama. Dan case 3 ini juga sama seperti case 1 2 ini. Yaitu kita masukkan 2 bilangan, itu F-nya persentase D atau dari bilang itu AB. Nah, itu printf itulah hasil sama seperti yang 2 case sebelumnya itu, tapi perbedaannya pada di simbolnya itu, karena beda operasi bilangan itu, karena ini kita menggunakan perkalian. Jadi hasil persentase D kali persentase D atau sekian kali sekian sama dengan sekian gitu. Nah, di sini tuh ada perbedaannya tuh di case 4 dibagi. Kan tadi kan juga awalnya kan float kan kita menggunakan baginya. Jadi case 4 ini masukkan 2 bilangan juga sama. Sekarang F-nya sama persentase D AB itu juga hasil float. Ini kan hasil float ini. Seperti ini mana tadi? Oh ya, ini float, hasil float karena di float bagi ini. Jadi sama dengan bagi AB, jadi bagi yang bagian ini float bagi. Ya, itu akan juga sama, kita juga menggunakan permisalan if atau jika. Jadi sama if dalam kurung B dan seru ini, maksudnya itu adalah absolut 0 itu maksudnya B tidak sama dengan 0. Jadi jadi B-nya itu bukan angka 0, bisa pokoknya angka desimal yang selain dari 0, kayak 5, 7, 10 sekian gitu, pokoknya asalkan bukan 0. Makanya di sini menggunakan B jika atau if dalam kurung B tidak sama dengan 0 gitu. Nah, itu akan men-trigger sebuah perintah, yaitu adalah hasil sekian dibagi sekian adalah sekian. Itu di sini persentase titik 2F itu adalah titik 2F itu maksudnya adalah desimal float. Nah, 0.2 itu 2 bilangannya berarti di belakangnya angka bulat. Jadi kayak misalnya
Itu hasilnya berapa ini sini ini hasilnya pasti adalah 1,75. Tidak bisa 1,75 sekian pasti hanya mentok di 1,75 karena belakangnya itu sudah disetting jadi 2 bilangan saja. Break ya pasti ini. Nah itu jika kalau kita misalnya masukkan 0 dari B ini itu akan men-trigger sebuah perintah yang ini bagian floatnya ini. Misalnya sedikit yang sudah saya jelaskan tadi, jika B sama dengan 0 itu akan melakukan trigger error pembagian tidak boleh dengan angka 0. Jika nilai B kita bukan adalah 0, itu akan men-trigger hasil dari pembagian ini. Nah, ini adalah case 5 terakhir ini. Itu case 5 ini yang keluar ini. Dia hanya memberikan terima kasih telah menggunakan kalkulator sederhana return. Defaultnya maksudnya itu adalah kita itu tidak memilih operasi ini. Maksudnya itu kita memilih di luar pilihan ini. Kan pilihannya hanya diminta 1 sampai 5. Tetapi misalnya kita menggunakan input 6, 7 gitu, itu akan men-trigger sebuah perintah yaitu adalah pilihan tidak valid. Silakan masukkan pilihan. Yaitu ditegaskan lagi itu hanyalah 1 sampai 5. Nah, itu setelah ini, bawahnya lagi setelah melakukan switch case ini yaitu ada printf, masukkan opsi 1 sampai 4 total lanjut atau masukkan opsi 5 keluar. Itu maksudnya ini ketika kita sudah melakukan switch case ini kan perulangan. Jadi setelah kita melakukan perhitungan ini itu akan melakukan switch case ini itu akan muncul sebuah opsi itu adalah salah. Maksudnya itu adalah printf, perintah itu adalah masukkan opsi 1 sampai 4 untuk lanjut. Adalah 1 sampai 4 ini atau antara pertambahan, pengulangan, perkalian dan pembagian untuk lanjut, atau masukkan opsi 5 untuk keluar. Itu opsi 5 untuk keluar. Jadi kita memilih opsi 5 itu langsung keluar. Jadi untuk langsung aja kita masuk ke implementasinya, kita langsung running aja S+. Oke, jadi kita sudah masuk ke CMD-nya. Ini kita kasih gambaran. Itu kan sudah muncul nih tampilan jadi kalkulator sederhana, pilih operasi jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masukkan pilihan 1 sampai 5. Oke, jadi saya kan dari awal dari 1 sampai 5. Jadi penjumlahan kita masukkan 1. Pilih bilangannya yaitu pilihannya 1. Masukkan 2 bilangan. Bilangannya terserah mau apapun. Itu 2 bilangan maksudnya itu kayak 7 spasi 5. Jadi jangan bukan kayak 7 atau 5 bukan gabung. Kalau misalnya gitu itu malah tidak detect, malah jadinya error. Jadi 7 dan 5 enter. Ya jadinya adalah hasil 7 tambah 5 sama dengan 12. Itu benar. Masukkan opsi 1 sampai 4 untuk lanjut atau masukkan opsi 5 untuk keluar. Jadi ini muncul lagi karena kita menggunakan perulangan tidak terbatas. Jadi perulangan itu akan berhenti jika kita keluar dari perulangan itu, yaitu kita memilih opsi 5. Tapi itu akan nanti aja. Kita lanjut ke pengurangan 2. Masukkan 2 bilangan. Sama seperti tadi, terserah bilangannya apa aja. Misalnya 22 dan 11. Nah, hasil dari 22 kurangi 11 adalah 11, benar. Hasil sama kayak tadi, masuk ke opsi 1 sampai 4. Oke. Karena perulangannya lanjut, kita lanjut lagi, pilih opsi 3 atau perkalian. Nah, masukkan 2 bilangan ini juga sama terserah. Berapa ya? 4 dan 9. Nah, 4 dan 9 sama dengan 3, benar. Nah, itu juga opsi terakhir itu pembagian. Nah, di sini kan kita tadi kan juga menjelaskan bagian pembagian. Di pembagian itu kita menggunakan opsi ini program bagian if atau perulangan. Kan tadi kan kita menuliskan di float ini kan. Nah, ini jika if untuk integer b sama dengan 0, itu akan men-trigger sebuah pesan atau perintah, itulah error pembagian tidak boleh dengan angka 0. Jadi kita akan coba itu. Jadi masukkan pilihan 4, 2 bilangan. Nah, kan ada A sama B. Untuk A ini terserah, anggap saja 75. Jadi B nya itu kita masukkan 0. Nah, akan muncul sebuah perintah tadi, yaitu error pembagian tidak boleh dengan angka 0. Itu akan kembali lagi ke menu pilihan operasi. Itu karena juga masuknya ke perorangan itu kita lanjut muncul ke B ke 4 pembagian. Nah,
Jadi 75 aku juga sama ngambilnya A itu. Masuk bilangan B-nya bisa 5. Nah, jadi 75 hasil dari 75 bagi 5 adalah 15,00. Nah, kenapa kok bisa ada 15,00-nya? Itu karena nah, itu tuh karena kita menggunakan persentasenya itu titik 2F. Kenapa kok bisa jadi 0 itu? Karena itu ini titik 2. Titik 2 itu maksudnya itu adalah berapa nilai apa ya? Nilai atau angka ya? Berapa angka desimal yang akan muncul di ketika di running ini. Jadi kayak misalnya kalau kita kali 1 itu juga akan metrikanya 15,0. Kita kali 3 15,000 adalah 3 atau enggak titik 4F itu hasilnya adalah 15,00000 atau 4. Gitu. Jadi karena sudah penjelasannya, karena kita sudah melihat operasi ini, jadi kita pilih opsi kelima keluar. Nah, jadi muncul terima kasih telah menggunakan kalkulator sederhana. Nah, begitulah demonstrasi dari aplikasi kalkulator sederhana ini. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan kata atau penjelasan saya ketika ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.